Halo teman-teman, masih ada beberapa isu penting lagi ya sehubungan dengan PP 20 2026 nih teman-teman ya. Eh, yang masih belum terjawab dan mulai banyak orang yang mempertanyakan ya. Akan gue sharekan ke teman-teman semua. Pertanyaan pertama yang masih belum terjawab kemarin adalah orang pribadi UMKM itu kan ada omset 500 juta bebas pajak. Pertanyaannya, masih berlaku atau enggak? Oke, jawabannya simpel teman-teman ya. Jawabannya masih berlaku. Tapi khusus untuk orang pribadi teman-teman ya. PTP maupun PT, CV semua nggak berlaku. Jadi hanya untuk orang pribadi, omset 500 juta itu masih bebas pajak. Dan omset ini perlu dihitung ya dalam rangka batasan 4,8 M. Jangan bilang nggak hitung ya. Jadi tetap dihitung. Intinya masih berlaku seperti biasa. Kemudian yang kedua, orang banyak bertanya, apakah mencetak surat NPPN masih perlu atau nggak perlu? Jawaban gua adalah masih perlu, teman-teman ya. NPPN adalah surat yang menyatakan bahwa saya ini adalah pencatatan. Saya ini tidak menyelenggarakan pembukuan. Sesimpel itu, teman-teman. Ini tidak ada hubungannya dengan jenis pajaknya final atau non-final. Ini nggak ada hubungannya dengan tarifnya 0,5% atau bukan yang lain. Nggak ada hubungan. Ini adalah surat yang menyatakan saya ini bukan pembukuan, saya ini pencatatan. Jadi NPPN itu masih perlu dan surat NPPN tidaklah menghilangkan status UMKM seseorang ya. Jadi bagi Anda yang sudah mencetak NPPN itu bagus-bagus saja, baik-baik saja dan tahun depan tetap mencetak kembali NPPN. Oke. Yang ketiga, omset apa aja yang digabung dan tidak digabung ya dalam rangka batasan 4,8 M kualifikasi PPh final 0,5%. Ini gua konfirmasi lagi. eh Kemarin gue bilang bahwa istri tidak disebutkan. Ternyata ada disebutkan, teman-teman ya. Cuman gue yang belum baca. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan penggabungan dalam rangka menghitung batasan 4,8 M? Yaitu omset suami masuk, omset istri masuk, omsetnya PTP juga masuk, yaitu PTP yang didirikan oleh suami masuk, dan juga omset PTP yang didirikan oleh istri juga masuk. Oke, tetapi kalau omset yang PT biasa dan CV yang kita dirikan itu tidak termasuk ya. Dari mana? Dari usaha dan juga dari pekerjaan bebas, termasuk dari luar negeri. Oke, teman-teman ya. Dari usaha dan pekerja bebas termasuk dari luar negeri. Tetapi apa yang tidak termasuk? Yang tidak termasuk adalah yang sudah kena PPh final lainnya. Contohnya penghasilan sewa, deposito, trading saham, dividen, dan lain-lain dan lain-lain. Intinya yang sudah kena PPh final jenis yang lain itu tidak termasuk di sini. Oke? Tetapi kalau dalam rangka bukan usaha ya. Nah, kalau dalam rangka kegiatan usaha ya masuk. Contohnya lu seorang trader properti, walaupun itu sudah kena PPh final 2,5%, ya itu harusnya masuk ya. Kalau lu memang memang pengusahanya di bidang itu, oke? Yang tidak termasuk lagi adalah yang bukan objek pajak. Contohnya hibah warisan, walaupun lu terima 100 miliar juga itu tetap tidak dihitung dalam rangka batasan kualifikasi 0,5%. Oke? Kemudian yang tidak termasuk lagi adalah omset dari PT biasa dan CV yang didirikan oleh WPOP ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi clear ya. Omset suami, omset istri, omset PTP yang didirikan oleh suami maupun istri itu digabung dari usaha dan pekerja bebas ya, termasuk luar negeri. Yang tetapi tidak termasuk yang kemarin lagi ributin mengenai sewa ini ya. Sewa itu tidak termasuk, trading saham juga tidak termasuk. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, ini penting nih teman-teman. Bagaimana jika gue ini di tahun 2025 atau 2026, saya orang pribadi omsetnya 3 miliar. Oke. Kemudian gue juga punya PTP omset 3 miliar. Ini kan belum berlaku nih PP 20 2026 nih. Ya, apakah saya akan menjadi tidak qualified lagi di 2027? Jawabannya yes, betul ya. DJP kan tidak bodoh dong. DJP udah pasti akan menjadikan basis data 2025-2026 ini sebagai dasar untuk menentukan nasib lu di 2027 ya. Jadi bagi teman-teman yang 2025 sudah terlanjur pribadinya omset 3 miliar, PTP-nya omset 3 miliar, udah lupakan. 2027 sudah tidak bisa pakai PPh final 0,5%.
Untuk 2026 masih boleh ya. 2026 masih boleh nih orang pribadi 3M, PTP 3M, total 6M masih boleh untuk 2026. Tetapi 2027 dua-duanya selesai. Dua-duanya tidak bisa. Si OP nggak bisa, si PTP juga tidak bisa. Oke. Jadi bisa nggak kalau gua nanti 2027 gua pribadi aja yang kupertahankan 3 miliar, sedangkan PTP-nya gua ganti jadi PT biasa atau ganti jadi CV, boleh nggak? Menurut gua nggak bisa. Menurut gua DJP akan menghantam orang-orang seperti ini ya. Jadi menurut gua bagi teman-teman yang memang basically punya bisnis lebih dari 4,8 M yang selama ini dipecah-pecah, gua rasa sudah saatnya berpisah dengan rezim 0,5%. Oke. Oke. Berikutnya, nah ini menjadi banyak juga isu nih ya. Bagaimana kalau konsultan pajak? Kayak gue nih ya, dokter, pengacara, notaris, artis, yang selama ini kita menggunakan PTP supaya dapat PPh final 0,5%. Bagaimana nasibnya di 2027? Ini gua pribadi adalah contoh yang sangat nyata untuk ini teman-teman ya. Walaupun gua konsultan yang sudah ditendang dari IKPI ya, tetapi kan sepertinya lisensi gua masih masih jalan gitu. Nah, menurut gua 2026 masih boleh pakai 0,5%, silakan dipakai. Untuk 2027 nggak bisa lagi. Oke, jadi PP ini memang salah satu target yang mau dihantam oleh PP ini adalah konsultan pajak, dokter, pengacara, dan kawan-kawan yang selama ini pekerjaan bebas pribadinya dialihkan kepada PTP supaya bisa pakai 0,5%. Oke, tetapi gimana kalau teman-teman masih mau memaksakan 2027 tetap pakai PTP dengan 0,5%? Gua kasih nih beberapa alibi atau alasan yang bisa membenarkan. Yang pertama, alasannya adalah saya mengerjakan jasa manajemen, bukan jasa pekerjaan bebas. Contoh PTP gua itu KLU-nya adalah jasa manajemen, bukan jasa konsultan pajak, bukan jasa yang lain. Oke? Menurut gua ini alibi masih bisa dipakai kalau Anda mau memaksakan di 2027 menggunakan PPh final 0,5%. Kenapa? Karena jasa konsultan pajak itu nggak jelas. Jasa konsultan pajak itu nggak jelas. Nggak ada undang-undang konsultan pajak ya. Jadi tidak jelas apa jasa konsultan pajak. Tetapi kalau lu dokter, ya nggak bisa. Kalau dokter, di pribadinya dia berpraktek menggunakan lisensi dokternya, di PTP-nya dia juga menggunakan lisensi dokternya. Iya dong, kan nggak mungkin dong. PTP punya dokter praktek tetapi tidak pakai lisensi dokter, kan nggak mungkin. Jadi menurut gua yang sudah jelas lisensinya itu melekat kepada si pribadinya dan lisensi itu wajib dimiliki untuk dia berpraktek, maka PTP tidak bisa jadi jalur selamat untuk dokter, udah nggak bisa. Pengacara masih abu-abu. Kalau pengacara dia boleh mengatakan ketika gua di PTP dapat income, gua tidak memberikan legal service, bukan jasa legal gitu ya, jasa yang lain, contoh jasa manajemen gitu. Masih abu-abu. Kalau konsultan pajak lebih abu-abu lagi, karena konsultan pajak nggak ada undang-undangnya, bukan sebuah profesi yang resmi, tidak jelas gitu ya. Jadi masih bisa dijadikan alasan ya. Nah, namun untuk diri gue sendiri, gue masih akan pikir-pikir untuk 2027 bagaimana ya. Bagaimana strateginya 2027 masih ada 6 bulan kita pikirin caranya gimana. Oke. Kemudian alasan yang kedua adalah lisensi pribadi saya tidak digunakan dalam urusan PTP. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi walaupun gua seorang konsultan pajak, tetapi PTP gua tidak menggunakan lisensi ini untuk melaksanakan kegiatan usahanya si PTP ini. Oke? Bagi seorang konsultan pajak bisa alasan ini dipakai. Tapi bagi seorang dokter nggak bisa. Bagi seorang pengacara masih bisa. Nah, intinya adalah ketika lu berpraktek di PTP-nya, lisensi ini melekat apa tidak melekat? Lisensi ini butuh atau nggak butuh? Kalau nggak butuh masih boleh, gitu ya. Masih bisa jadi alasan masuk gua. Kalau dokter ya nggak bisa, mohon maaf. Atau sekalian cabut lisensinya, gitu ya. Kalau emang lu seorang konsultan pajak, kan ini kan lisensi konsultan pajak kan lisensi abal-abal ya, nggak ada guna sama sekali ya. Masuk ke kantor pajak ujung-ujungnya negosiasi ya. Jadi eh, ini bercanda teman-teman ya. Jadi kalau emang betul-betul mau bersih, betul-betul mau pakai 0,5%, ya buang lisensinya, cabut aja udah nggak usah gitu. Toh nggak kepake juga.
Tetapi kalau seorang dokter nggak bisa, seorang pengacara nggak bisa, karena kalau pengacara cabut lisensi, lu hilang, nggak bisa beracara di pengadilan, ya kan? Kalau aku kena pajak, ya tinggal diatur aja lah ya. Oke, gitu teman-teman ya. Pendapat gue seperti itu. Namun masih ada waktu nih sampai akhir tahun lah untuk kita berpikir bagaimana strateginya. Oke, bagaimana orang yang berpendapat kalau pecah omset ke orang lain bagaimana? Jadi kalau omset ke istri ke istri itu digabung, bagaimana kalau ke anak? Kalau anak masih bisa lah ya, bukan istri. Bagaimana kalau gue memecah omset kepada si anak? Bagaimana kalau si anak gue bikinkan PTP, kemudian PTP itu gue pecahin omset gue? Atau bagaimana kalau keponakan gue? Atau bagaimana kalau pegawai-pegawai gue di kantor? Oke? Nah, menurut gua strategi ini tidak cocok teman-teman ya. Kenapa? Karena uangnya akan masuk ke diri sendiri. Oke? Contoh, lu bikin NPWP punya keponakan. Oke lah, lu pecah omset ke keponakan. Lu bikin rekening dia. Oke? Tetapi kan rekening ini kan bukan bukan uangnya keponakan. Kan ini uang lu. Suatu hari kan lu mau ambil. Bagaimana cara lu mau ambil uang itu, teman-teman? Nggak bisa, teman-teman ya. Atau lu bikinin PTP pakai namanya supir lu gitu ya, namanya namanya pegawai gitu, bikin PTP. Kemudian PTP ini bikin pembukuan, kemudian punya punya memecah omset dari usaha pribadi lu. Nah, pertanyaannya, kan uang di PTP ini kan nanti ada hasilnya yang mau lu ambil kan? Kan lu nggak bisa ambil, Bos. Gitu ya. Nah, mau taruh di rumah, ya omong kosong buat apa tuh uang taruh di rumah gitu kan? Nah, jadi menurut gua pecah omset ke nama orang lain sejak zaman dahulu sampai sekarang dan ke depan juga tidak tidak cocok menurut gua ya, karena hasil akhirnya nggak bisa kita nikmati. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaan dari YouTube ya. Ada beberapa video dari gua kemarin yang belum terjawab ya. Kita akan jawab teman-teman. Dari Bapak RBG Channel. Bisa ditolong dibantu bagi laporan SPT tahunan 2025-nya yang terpaksa pakai NPPN dengan PPh 2529 karena aturan UMKM yang tak kunjung jadi. Apakah bisa kembali ke aturan UMKM? Oke, sebab berat dan jauh lebih banyak pajak yang dibayar jika pakai NPPN dibanding jika UMKM sangat berat di kondisi ekonomis seperti ini. Pertanyaannya, siapa yang suruh pakai PPh 2529? Purbaya ya sudah bilang pakai PPh final 0,5% sampai Desember 2029 gitu loh. DJP sudah menjamin pakai PPh final 0,5%. Jadi kenapa lu masih bawel, masih ngeyel mau pakai PPh umum? Kenapa itu? Gitu ya. Jadi wajib pajak tuh jangan tolol-tolol amat menurut gua. Bercanda ya. Jadi jadi eh oke. Nah, jadi yang kedua gini, jika ternyata itu adalah saran dari AR atau petugas pajak, maka boleh menjadi alasan, ya, boleh menjadi alasan bahwa saya salah dapat edukasi. Sehingga saya akan kembali pakai 0,5% di tahun 2026 ini dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut gua sih paksain aja Pak, tetap pakai 0,5%. Cuman alasannya masih bagus nih alasannya. Jangan sampai sok-sok pinter sendiri pakai PPh 25, kemudian mau balik ke PPh final, ya nggak bisa. Sekali orang menggunakan PPh umum, sudah tidak bisa kembali pakai PPh final 0,5%. Kecuali lu punya alasan, itu AR gue yang suruh tuh yang brengsek tuh, gitu kan. Itu si kepala kantor yang salah. Ya udah bisa pakai alasan itu ya. Oke, Bapak Eka. Terima kasih kok. Semoga keadilan pajak segera terwujud. Bapak Edi, apakah gabungan omset ini menentukan batas PKP juga? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak ya. PKP tidak disebut, tidak disebut dan saya rasa memang tidak tidak secara langsung lah ya, tidak secara langsung berhubungan. Jadi orang nggak bisa jadi PKP hanya gara-gara omset suaminya 3M, omset istri 3M. Nggak bisa, gua rasa nggak. Atau PTP-nya ya. Bapak Sutejo, saya punya villa satu yang saya sewakan menggunakan Airbnb dan saya membayarkan PPh final 10%. Apakah omset villa saya dalam setahun menurut PP ini dimasukin dalam omset 4,8 M? Nah, pertanyaan penting. Apakah
villa ini dianggap sebagai usaha atau bukan usaha. Nah, kalau Bapak bisa membangun argumen bahwa ini bukan usaha, maka maka omset ini tidak dihitung dari batasan 4,8 M. Lagi pula sudah bayar pajak final yang khusus ya, yaitu 10% gitu ya, bukan 0,5%. Nah, tetapi kalau ragu-ragu, tidak bisa berargumen, lagi pula angkanya mungkin tidak terlalu besar ya, kalau dia sewa-sewa gitu ya, nggak sampai 4,8 M kan. Em, Boleh saja digabung. Nah, supaya lebih aman gitu lah ya. Nah, begitu sih Pak. Bapak Basun Fit, kapan bisa urus untuk mendapatkan suket? Nah, ini belum tahu. Ini belum tahu ya. DJP juga masih masih bingung di internalnya gitu loh ya. Gimana mengenai suket nih? Gimana dengan suket yang sudah terbit kemarin di tanggal 1 Mei contohnya, padahal dia CV atau PT? Atau gimana kalau orang yang belum terbit suket gara-gara 2 tahun didiemin sama Sri Mulyani gitu ya? Nah, ini belum jelas. Intinya sih bisa. Intinya bisa menggunakan 0,5% untuk orang pribadi dan PTP. Mengenai dipotong PPh 2123 oleh lawan transaksi, ya udahlah dipotong, nanti dihangusin aja lah. Mengasih pencerahannya Pak Awan, sama-sama Pak Bernard. Lanjut Pak Verson, saya punya usaha sewa mobil dan punya beberapa unit gudang di sebuah komplek pergudangan yang saya sewakan ke PT milik orang lain. Selama ini saya bayar 0,5% untuk omset usaha sewa mobil dan dipotong 10% untuk sewa gudang. Apakah sekarang untuk sewa gudang saya tetap dipotong final 10% dan betul sewa gudang tetap 10%. Dan omset itu kemudian dimasukin dalam hitungan 4,8 M. Hmm, hmm. Jika iya, apakah saya harus membayar lagi PPh 0,5% untuk omset sewa gudang tersebut? Tidak perlu bayar lagi 0,5% untuk sewa sewa gudang itu. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih, pertanyaan penting nih. Nah, apakah gudang itu adalah kegiatan usaha atau bukan? Ya, apakah sewa gudang itu ya? Nah, kalau Bapak mau omset sewa gudang tidak dihitung dalam gabungan omset, maka perlu membangun argumen bahwa gudang itu adalah investasi saya, bukan kegiatan usaha saya. Itu, Pak. Jadi intinya ini kembali ke pembuktian, kembali ke argumentasi. Lanjut, Bapak Bibit, 4,8 miliarnya ini sudah makin kecil zaman sekarang. Usaha sekarang marginnya makin tipis, tidak seperti zaman dahulu. Oke. Betul banget kata Pak Yudi ya. Nggak lama lagi rupiah kita udah kayak uang Zimbabwe, langsung terlampaui semua omset 4,8 M. Jual pupuk aja sebulan omset 400 juta sebulan. Kalau harga pupuk sekarung 1 juta, cuma jual 14 karung sehari udah lewat tuh omset, belum jual barang lainnya. Oke. Bapak G Android, sewa yang termasuk usaha dan seterusnya, apa ciri bahwa suatu sewa adalah usaha atau investasi? Ciri sewa usaha adalah dia beli sepetak tanah luas, terus dibangun dengan kotak-kotak dengan petak-petak pintu ya, dengan petak-petak kecil, banyak pintu. Nah, dan memang diniatkan untuk disewakan sejak awal gitu ya. Nah, ciri sewa investasi adalah dia beli tanah bangunan, tanah bangunan eh, karena kelebihan uang saja, tidak diniatkan untuk dipercantik dan disewakan gitu loh. Oke. Nah, kebetulan nanti ada yang sewa gitu ya. Beda ya, beda mindset teman-teman ya, beda niatnya. Apa mensreanya beda. Apakah jika usaha sewa itu karena ada badannya? Enggak juga ya. Enggak juga harus ada badannya.
Jika usaha sewa itu harus ada badannya, nggak bisa dong hanya karena niatnya. Gimana mohon infonya. Jadi menurut gua ini memang akan menjadi gray area ya, gray area dan perdebatan tiada akhir. Saya pribadi lebih cenderung bahwa sewa di pribadi itu bukan termasuk usaha, jadi tidak perlu digabung dalam hitungan omset. Kalau gua pribadi begitu teman-teman ya. Tetapi kalau DJP ya nggak tahu beda beda konsep nggak tahu ya. Oke, seperti itu untuk yang video ini. Kemudian video berikutnya udah jelas cuma sampai 2026 dibilang sampai selamanya ya. Untuk OP dan PTP selamanya. Bukan 2026 saja ya. Salah salah baca atau kurang paham baca. Lanjut. Kok pecah omset dengan daftar NIB yang berbeda, nama pemiliknya berbeda, divisinya dibuat berbeda. Misalnya restoran bagi penjualan online seperti seafood, GoFood dan lain-lain berbeda, merchandise berbeda, apakah diperbolehkan selama bukan satu kakak suami istri? Bukan satu kakak suami istri. Maksudnya nama anak atau keponakan gitu? Ya boleh-boleh saja sepanjang bukan istri dan bukan PTP punya sendiri ya dan bukan PTP punya istri. Namun yang jadi masalah adalah uangnya nanti gimana gitu ya. Hasil usahanya gimana? Kayak itu uangnya Anda, tapi pakai namanya keponakan, ntar gimana? Nah, Bapak Andi Gunawan, kok saya mau tanya kalau PPh final 0,5% dipermanenkan, apakah NPPN yang sudah diajukan tetap diajukan setiap tahun? Jawabannya iya. NPPN tetap perlu seperti biasa. Saya sudah mengajukan NPPN 2026, tapi saya tetap menggunakan 0,5%. Apakah tahun selanjutnya 2027 saya harus mengajukan NPPN lagi? Iya, 2027 dan seterusnya tetap perlu ajukan NPPN. Ya, tidak mempengaruhi status 0,5%. Oke, lanjut. Kalau suami karyawan, istri UMKM dan gabung lapor SPT, apakah yang istri tetap tetap tinggal dilaporkan final? Jawabannya istri tidak ada A1, maka tidak perlu masuk sebagai PPh final di SPT suami. Nah, intinya gabung saja. Sudah betul. Oke. Pak, bahas juga pajak baru ini buat afiliator TikTok, Shopee, dan penghasilan tambahan bukan dari kerja di PT. Itu gimana? Intinya afiliator itu adalah jasa atau pekerjaan bebas sehingga tidak bisa pakai UMKM final 0,5%. Gua rasa begitu ya arahnya PP ini ya. Poin bukan jasa bekerja bebas, maksudnya bagaimana ya, Mohon penjelasan. Kemudian, oke, pekerjaan bebas contohnya adalah dokter, agen asuransi, pengacara, konsultan, artis, apalagi itu, influencer, dan lain-lain, dan sejenisnya ya. Kemudian apabila WP dan istri adalah karyawan, apakah gaji ikut dihitung? Jawabannya, kalau karyawan nggak ada urusannya dengan PPh final 0,5%. Jadi nggak masalah ya. Nah, gaji pada dasarnya tidak terhitung sebagai gabungan omset. Undang-undang itu disetujui DPR, statusnya lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Secara tata negara, PP yang membatalkan undang-undang akan gugur demi hukum. Nggak bisa, nggak ada. Eh, di negeri Konoha tidak ada PP yang batal demi hukum. Ya, harus diajukan dahulu permohonan pembatalan yang pasti akan ditolak ya. Bisa dibawa ke MK. Mohon maaf, mohon maaf nih ya, MK tidak
tidak mengurusi PP ya. Nah, MK hanya mengurusi undang-undang, gitu. Kalau undang-undang, kalau UU sudah benar, maka MK tidak ikut campur. Nah, kalau PP yang salah, maka PP ini perlu diajukan judicial review ke MA, Mahkamah Agung. Dan lo tahu sendiri dong Mahkamah Agung seperti apa ya. Bapak Detik Killer. Kalau hasil utamanya UMKM plus ada pendapatan jasa pekerja bebas, jadi hitungnya gimana? Untuk em, untuk menentukan kualifikasi boleh atau nggak boleh pakai UMKM final 0,5%. Nah, itu adalah gabungan ya, gabungan jualan plus pekerjaan bebas. Nah, untuk jualannya itu pakai PPh final 0,5% bayar pajaknya. Kemudian untuk pekerjaan bebas gunakan norma. Oke, kira-kira begitu. Kalau misalkan CV sudah PKP, sudah mau di NE kan, apakah masih bisa pakai final omset di 4,8 M? Untuk 2027 itu tidak bisa. Untuk 2026, jika dia masih, jika jika CV ini masih ada kuota dari 4 tahun sesuai PP 55 2022, maka masih boleh. Untuk 2026 saja ya. Kemudian Bapak Yahya, ada yang mengatakan PP ini tidak berlaku untuk yang jangka waktunya sudah habis. Bagaimana? Salah. OP dan PTP selamanya berlaku. Oke. Pemerintah kurang waras batas 4,8 M itu tahun berapa? Harga emas masih berapa? USD masih berapa? Sekarang rupiah aja udah nggak ada harganya. Inflasi udah luar biasa, batas nggak berubah. Ini sama aja menjaring ikan teri di sungai. Saking butuh duit, rakyat saja dibuat sulit. Bakal kering kerontang uang di bawah. Jangan harap bisa bersaing sama Vietnam nonsense. Oke. Kok nggak semua orang paham masalah pajak. Itu yang jualan di pasar-pasar, ganti presiden, ganti menteri, pasti ganti lagi aturannya. Oke, ya begitulah Pak. Oke, seperti itu teman-teman ya. Gua rasa udah cukup clear ya semuanya. Em, Kayaknya nggak ada isu lagi ya. Sejauh ini cuma berputar-putar di situ aja teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.